Otomasi ini diperkirakan akan menghilangkan tidak kurang dari 250 juta tenaga kerja. Jadi saya karena waktunya tidak banyak, jadi poin saya cuma ada 3, Bang. Yang pertama itu soal mindset ya. Jadi kalau saya perhatikan tadi itu kan kita bicara pada implementasi daripada kebijakan, dan memang saya kira itu sisi yang mesti dipaparkan oleh pelaku atau oleh pengambil kebijakan. Nah, sebetulnya sudah banyak diskusi juga di kalangan para ekonom ya, berkaitan dengan apa yang disebut oleh saudara Iqbal tadi, post-pandemic ekonomi ini. Saya baru-baru ini membaca satu wawancara panjang dengan wawancara panjang di salah satu media, saya agak lupa nama medianya, itu Muhammad El-Erian ya. Muhammad El-Erian ini salah satu pemain pasar global yang luar biasa sekali. Dia pernah memimpin PIMCO. PIMCO ini satu aset manajemen yang menguasai $1 triliun. Dan di masa pemerintahan Obama menjadi special envoy bagi Obama untuk development ya, sustainable development. Di antara hal yang dia kemukakan, jadi kalau di dalam kesehatan itu kita mengenal new normal, di dalam ekonomi sebetulnya juga ada istilah normal, dan itu diperkenalkan oleh El-Erian kira-kira setelah krisis tahun 2008 ya, di mana new normalnya itu dia mengatakan bahwa sebetulnya setelah kita menyelesaikan krisis ekonomi tahun 2008, salah satu fenomena yang paling kelihatan dari penyelesaian krisis itu adalah jurang ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Ada 50% orang blue collar workers di dunia ini yang tamatan perguruan tinggi yang kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan kesempatan pekerjaan setelah 10 tahun dalam 1 dekade terakhir. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan yang diambil pada tahun 2008 itu sangat berat sekali kepada soal bagaimana menolong institusi-institusi lama, tetapi tidak mau berpikir keras untuk menciptakan pemain-pemain baru yang disebut sebagai innovatif disruptor itu. Nah, karena itu menurut saya yang harus dipikirkan baik-baik betul, karena waktu kita ini ada 3 tahun untuk pemulihan sesuai dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden kemarin ya, dari tahun 2020 ini sampai 2023 kalau saya tidak salah. Jadi kita ada waktu 3 tahun untuk memperbaiki apa yang justru merupakan problem ekonomi yang disebut sebagai problem structural sistemik di dalam perekonomian kita. Setelah tahun 98, Gini rasio kita itu meningkat sekali. Jangan lupa, sebelum 98 itu Gini rasio kita itu paling tinggi 3. Setelah tahun 98, Gini rasio kita itu melonjak tinggi sekali. Jadi kita juga punya pengalaman di Indonesia ini bahwa dalam penyelesaian krisis ekonomi tahun 98 itu, memang kita memperbaiki perekonomian, ada 102 juta kelas menengah baru yang kita ciptakan, ada 52 juta orang yang dianggap sebagai kelas ekonomi menengah yang lebih tahan krisis, itu kata World Bank. Tetapi pada saat yang sama juga kita juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang besar sekali ya, sampai puncaknya kira-kira tahun 2013 itu sampai 4, dan kemudian agak menurun selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi sampai tahun 3,8 kalau saya tidak salah sekarang Gini rasio kita. Nah, jadi intinya itu adalah perubahan pada mindset. Apa mindset itu? Mindset itu adalah krisis ekonomi yang kita hadapi sebagai efek dari krisis pandemi ini harus kita jadikan sebagai tempat di mana kita melakukan perubahan struktural juga terhadap struktur perekonomian kita. Caranya bagaimana? Saya kira sudah waktunya kalau kita sekarang ini, kira-kira ya saya hitung ongkos penanganan krisis kita ini kan bisa sampai 2.000 sampai 3.000 triliun, kurang lebih segitulah dari APBN ya. Sekarang saja kita sudah mengeluarkan hampir 1.000 triliun kurang lebih tambahan ya. Berapa saya lupa itu. Tapi tahun depan juga saya kira akan kita. 1.039 triliun, 1.039. Ya, 1.039 triliun. Dengan uncertainty, ketidakpastian yang kita hadapi ke depan, saya kira jumlahnya juga bisa kurang lebih sama ya, walaupun ada prediksi mengatakan bahwa kita akan masuk ke dalam kurva V. Tapi sebetulnya sekarang ini ada kesepakatan baru di kalangan para ekonomi itu bahwa kurvanya kelihatannya tidak akan V, Pak Rosan, tetapi dia akan mengarah kepada kurva U. Saya dengan Mas Bambang dan Marwar Sirait itu sempat menulis agak panjang ya untuk beberapa media itu tentang soal ini. Jadi bagaimana dalam
masa 3 tahun ini kita betul-betul fokus pada soal structural adjustment itu. Jadi penyesuaian struktural. Di mana poinnya itu? Poin yang paling utama itu sebenarnya UMKM. Saya sepakat, saya kira semua kita di sini sepakat pada UMKM. Yang kedua itu adalah saya menyebutnya dua pilar. Yang pertama itu adalah UMKM. UMKM ini perlu sekali ya sekarang ini kita transform. Tetapi ada satu masalah yang sampai sekarang menurut saya belum terlalu kita sentuh, yaitu bagaimana memindahkan 26 juta UMKM kita yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan ini ke dalam sistem. Karena dalam sistem perbankan kita yang 80% dari sistem modal nasional kita itu cuma ada tidak lebih dari 20%. Seingat saya itu cuma sekitar 17 juta account UMKM. Dan kalau Anda memperhatikan, perbankan ini juga sebetulnya sangat eksklusif terhadap, sangat diskriminatif terhadap UMKM ini. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, jumlah UMKM yang masuk ke dalam sistem perbankan itu walaupun besar dari segi debitur itu 16 juta orang, tetapi proporsinya itu tidak lebih daripada 20%. 80% itu berada pada korporasi. Dan 16% ini majority juga dihandling oleh bank-bank pemerintah. Jadi bank-bank swasta ini cenderung tidak mau masuk ke dalam sektor itu. Kenapa ya? Saya kira alasannya sederhana saja. Lebih mudah untuk memberi pinjaman atau memberi bantuan investasi terlibat kepada sektor-sektor korporasi, karena lebih gampang untuk melakukan penilaian dan evaluasi dan sebagainya itu. Jadi ini PR besar, mentransformasi dalam 3 tahun ini kita harus memindahkan 26 juta lebih UMKM kita ini masuk ke dalam sistem perbankan. Saya lihat ada angka 76 triliun sekarang ini yang berbentuk peminjaman modal. Kalau kita hanya meminjamkan kepada yang existing tetapi tidak mendorong kepada yang non-existing dalam sistem ini, saya kira juga kita akan ada masalah. Nah, di mana letak krusialnya itu? Saya kira memang Kementerian UMKM itu perlu kita dorong untuk segera memperbaiki kualitas data. Dulu sekitar 5-6 tahun lalu mungkin agak sulit kita melakukan itu. Tapi saya kira sekarang dengan kemajuan teknologi, kemampuan artificial intelligence dan macam-macam, itu saya kira kita akan bisa melakukan itu. Saya ada di industri ya Pak ya, saya ada kredit biro, kita biasa melihat ada 80 juta data nasabah yang kita kelola ya di dalam kredit biro itu. Sehingga saya beranggapan bahwa sebetulnya 26 juta itu bisa kita transform ke dalam sistem perbankan kita dengan biaya yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Bursa, ini juga ada satu masalah ya. Sebetulnya kalau kita hanya terlibat pada upaya menyelamatkan pekerjaan baru tanpa upaya untuk menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan di masa depan, kita juga akan menghadapi masalah yang sama. Sebetulnya pandemi ini juga mengakselerasi satu persoalan. Persoalan itu adalah pertarungan antara lapangan pekerjaan baru dan perkembangan teknologi. Ya, otomasi ini diperkirakan akan menghilangkan tidak kurang dari 250 juta tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, sebetulnya ada industri-industri baru yang mestinya juga memperoleh perhatian yang sangat serius dari pemerintah di dalam masa-masa seperti ini. Contohnya misalnya ya, itu industri-industri startup, industri ekonomi digital ya. Ekonomi digital ini menurut perkiraan pada tahun 2025 nanti itu bisa menyumbangkan sampai 17 juta angkatan kerja baru, baik yang terlibat secara langsung maupun yang terlibat dalam gig ekonomi sistemnya. Nah, karena itu kalau pemerintah melakukan satu pola pendekatan yang baru dan betul-betul memperhatikan ini sebagai satu champion yang akan keluar dalam krisis dan kondisi yang bagus, saya kira kita juga bisa menangani atau bisa memitigasi potensi kehilangan pekerjaan di masa datang. Sekarang saya apresiasi kepada pemerintah ya, karena sudah berusaha memotong mata rantai supply chain, dan memang saya kira itu juga mengalami perubahan dramatis sekarang ini dengan memindahkan supply chain yang lebih supply chain ke dalam negeri. Saya kira itu akan membantu kita untuk mengatasi kelangkaan lapangan pekerjaan di masa mendatang. Jadi saya kira begini Bang ya, yang terakhir yang ketiga yang saya sampaikan itu mungkin ya ini saya usulkan saja kepada pemerintah itu supaya terutama Bung Bahlil ya, itu jangan cuman ada 4.000 hektar buat industri baru. Saya kira juga kita perlu ada satu tempat, ada satu wilayah yang disiapkan kawasan bisnis lah, katakanlah begitu, dan industri UMKM. Karena ini ada hubungannya dengan aglomerasi ya.
Indonesia ini sekarang 52% penduduknya penduduk perkotaan, bukan lagi penduduk pedesaan. Jadi kalau kita berasumsi bahwa kemahalan biaya kos yang mahal di Indonesia itu juga perlu kita tangani, saya kira juga industri UMKM juga perlu diperhatikan dalam situasi seperti itu. Jadi saya kira itu saja, Bang Bursa. Terima kasih.